يا ربنا واعف عنا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا وامحو الذي كان منا وامحو الذي كان مثلنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramun jamaah maghrib rahimakumullah, mari kita awali ta'lim pada malam ini dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam iman Islam sampai akhir hayat kita. Juga kita diberikan kemudahan memahami ayatnya, sunnah rasulnya, menjalankan syariat Allah. Dimudahkan juga rezeki yang halal barokah, mematahkan sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan soleh dan solihah yang membawa kebaikan keberkahan dunia dan akhirat. Doa dan hajat yang baik mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirinnya wa qanatin solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Teman sekalian, kajian kita pada malam hari ini kitab fikih dalam bab masih bab tentang ibadah, yaitu thaharah. Di mana ibadah yang paling agung, paling tinggi yang disebut ulama ummul ibadah, induk dari seluruh ibadah, atau disebut juga sayyidul amal, raja dari seluruh amal adalah sholat. Nah, bahasan tentang sholat ini diawali tentang bagaimana bersuci ya. Diawali dengan membahas tentang air ya. Kita sudah bahas kemarin bahwa air dalam fikih atau dalam Islam terbagi berapa Pak? 4 ya, terbagi 4. Satu, air yang suci dan mensucikan. Suci artinya bisa diminum, bisa dimasak, bisa dikonsumsi ya. Mensucikan artinya bisa dipakai wudu, istinja, bisa dipakai mandi junub ya. Boleh ya, itu namanya suci, mensucikan. Nah, ini air yang terbaik yang disebut ma'ul mutlak, air murni ya. Mutlak itu murni, baik air yang hujan, air sungai, air sumur, air laut, air danau yang masih dalam bentuk aslinya itu disebut air mutlak, ya, air murni. Yang kedua, air yang suci, ya, mensucikan tapi makruh dipergunakan ya. Air suci maksudnya boleh diminum, dikonsumsi tadi ya. Dimasak silakan, diolah jadi kue, jadi makanan, jadi nasi silakan ya. Bisa dipakai berwudu, bisa dipakai mandi, istinja, cuma hukumnya makruh. Yaitu air apa Pak? Air yang terjemur matahari, musyamas namanya ya, yang terjemur matahari langsung sehingga dia panas ya. Tapi kalau terjemur matahari, air itu mengalir, baik sungai atau air kolam yang dalam ya, tidak terjadi perubahan sifat air itu, maka nggak makruh Pak. Yang bikin makruh karena kita tidak nyaman pakai wudunya dan bisa menyebabkan penyakit kulit. Itu makruhnya ya, bukan makruh nggak boleh dipakai ya. Yang ketiga, air yang suci tapi tidak mensucikan. Airnya suci, boleh diminum, boleh dikonsumsi, boleh dipakai masak, tapi tidak bisa mensucikan. Nggak boleh pakai istinja, nggak boleh pakai wudu, nggak boleh pakai mandi besar. Air apa itu Pak? Air kopi, air teh, Coca-Cola, silakan ya. Air kelapa, air buah-buahan ya. Silakan diminum, silakan dikonsumsi, tapi nggak bisa dipakai untuk mensucikan ya. Untuk menghadap Allah nggak bisa. Termasuk nanti dalam mazhab Syafi'i air mustamal, air bekas ya. Jadi air mustamal itu hanya dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali nggak ada air mustamal ya.
Jadi kalau air kurang dari 2 kula, kita wudhu Pak, atau kita mandi, nyiprat ke air yang 2 kula. 2 kula itu 60 cm, lebar, panjang, tinggi, penuh airnya itu 2 kula ya. Kalau masih 2 kula nyiprat nggak apa-apa ya, tetap suci mensucikan. Tapi kalau kurang dari 2 kula, maka status airnya itu mustakmal atau bekas. Dalam mazhab Syafi'i tidak bisa dipakai wudhu, nggak bisa dipakai mandi besar ya. Tapi kalau bak di rumah kita gede Pak, mau nyiprat juga nggak apa-apa ya. Nah, makanya kalau bisa gedein baknya biar aman ya. Mazhab Syafi'i juga akan mengatakan oh nggak apa-apa ya, apalagi mazhab lain ya. Mazhab yang lain Pak, kita wudhu pakai ember segini, wudhu yang nyiprat ya nggak apa-apa, suci ketemu suci ya tetap suci gitu ya. Cuma mazhab Syafi'i memang rada-rada ketat ya. Jadi yang ketiga air suci tapi apa Pak? Tidak mensucikan, nggak bisa dipakai istinja, nggak bisa dipakai wudhu, nggak bisa dipakai mandi ya tadi. Mandi susu berarti orang ya? Boleh kalau mandi susu, tapi jangan mandi junub pakai susu ya, nggak usah. Mandi madu silakan campur madu, tapi jangan saya sekalian mandi junub, nggak bisa ya. Kalau mandi biasa sih silakan ya, tapi mandi yang ibadah sebagai syarat sah ibadah nggak bisa, harus yang 1 dan 2 tadi ya. Nah yang keempat, air yang tidak suci dan tidak mensucikan. Air yang apa Pak? Tidak suci dan tidak mensucikan. Tidak suci maksudnya nggak boleh diminum, nggak boleh dimasak, nggak boleh dikonsumsi. Tidak mensucikan, nggak boleh istinja, nggak boleh wudhu, nggak boleh mandi ya. Air apa yang gitu Pak? Air mutanajis, air yang terkena najis. Jadi air terkena najis nggak boleh dipakai, nggak boleh dijual ya, nggak boleh dikonsumsi dan sebagainya ya. Najis itu nanti dilihat, kalau airnya itu banyak berubah warna, rasa dan baunya, nah itu ya, itu mutanajis ya, mutanajis ya. Tapi kalau air lebih dari 2 kula seperti balong di Griase, bisa ada yang pipis di pojok sana bakatnya Pak ya. Terus kita di sini ngambil air Pak untuk ngopi, boleh nggak Pak? Boleh, asal tidak berubah warna, rasa maupun aroma air itu ya. Warna, rasa itu maksudnya kalau kita pakai najis itu kan cirinya, kalau kita isinya masih licin berarti masih ada najisnya Pak. Air itu najisnya masih ada, jadi harus sampai kesep gitu ya. Jadi aromanya kita cium nggak ada, misalnya nggak ada aroma, kemudian berkesan dan memang nggak ada zatnya yang terlihat ya, yang bisa dilihat gitu. Jadi silakan ya, kalau air lebih dari 2 kula kayak balong ya, ada yang pipis, ada yang di ujung, kita di sini ngopi, masak, wudhu boleh aja Pak. Meskipun pasti kita juga ya ya rada-rada gimana ya. Nah kemudian kita juga sudah bahas bahwa najis dalam mazhab Syafi'i ada 4 Pak najis itu ya. 1 najis ya, yang pertama kan kita istinja dulu ya, kita bahas istinja kemudian nanti wudhu ya. Jadi najis itu ada 4. 1 najis mughalladh yang dianggap berat, yaitu najisnya apa Pak? Anjing dan babi. Itu dalam mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i itu paling anti anjing Pak. Mazhab Syafi'i itu pokoknya anjing dan babi najis mughalladh ya. Mazhab Hanafi dan Hambali, anjing itu yang najis cuma liurnya doang. Kalau Syafi'i, bulunya, kukunya, liurnya, itu semua najis mughalladh ya. Mazhab Hanafi dan Hambali cuma liurnya. Mazhab Maliki, liurnya pun tidak najis. Jadi mazhab Maliki itu paling toleran dengan anjing Pak. Ya, mazhab Maliki itu, Imam Maliki lahir di Madinah, bertemu dengan sahabat Nabi, wafat di Madinah, dikubur di Madinah Pak. Kalau Imam Syafi'i kan lahir di Gaza, ya, pernah belajar di Madinah bersama Imam Maliki, di Mekah pernah, di Yaman pernah, di Irak pernah, dan bahkan banyak murid. Wafat di Mesir, makamnya Imam Syafi'i di Mesir Pak. Imam Hanafi dan Hambali sama-sama orang Irak Pak. Irak itu banyak alim-alimnya Pak, orang Irak ya, alim-alim orang Irak. Jadi yang asli Madinah itu Imam Maliki. Imam Maliki itu mengatakan anjing tidak najis, liurnya disuruh cuci 7 kali, salah satu dicampur dengan tanah, bukan karena najis tapi karena penyakit yang ada di liur anjing itu ya, yang bisa dihilangkan, dinetralisir dengan tanah ya. Belakangan orang, oh jangan-jangan virus rabies itu Pak ya.
Nah itu pendapat mazhab. Jadi yang namanya pendapat mazhab nanti punya dalil-dalil. Imam Maliki berdalilnya sabul kaki, tidur bareng anjing, ya. Al-Maidah ayat 4 berburu dengan anjing. Imam Syafi'i juga ada dalil. Rumah yang di dalamnya ada anjing tidak dimasuki. Malaikat apa Pak? Malaikat rahmat. Harus jelas ya. Jangan malaikat maut kalau bilang anjing, malaikat maut gak berani masuk. Ayo Israel, ada anjing ya. Jadi malaikat rahmat gitu yang gak berani masuk ya. Israel masih kawaii, masa takut sama anjing ya. Nah jadi ini yang pertama najis mughalladhah, anjing dan babi. Yang kedua najis mutawassithah ya, mutawassithah sedang wasit ya, pertengahan ya, menengah mutawassithah, yaitu kotoran dan kencing manusia dan hewan. Nah itu ya. Kotoran kencing dan kotoran dan kencing manusia dan hewan itu namanya najis apa Pak? Kotoran orang tua, laki, perempuan, anak-anak, kakek-kakek sama itu najis mutawassithah semua itu ya. Kencingnya sama ya, kencing apa namanya kucing Pak sama kencing anjing sama kencing semua binatang ya. Kecuali kalau dalam mazhab Maliki hewan yang halal dimakan dagingnya, kencing dan kotorannya tidak najis, itu mazhab Maliki Pak. Jadi mazhab Maliki itu kotoran kambing, sapi, kuda yang halal dimakan itu tidak najis gitu ya. Boleh dijual belikan, boleh dimanfaatkan jadi pupuk dan sebagainya. Jadi makanya ada hadis bahwa dibolehkan orang sholat di kandang unta. Kenapa? Padahal di situ mungkin aja ada kotoran-kotorannya karena mazhab Maliki mengatakan tidak najis. Kemudian yang ketiga najis apa Pak? Mukhab papah yang dianggap ringan, yang dianggap enteng, yaitu kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi selain ASI ya. Dan yang keempat najis apa Pak? Ma'wah yang dimaafkan ya, yaitu najis yang sulit dihindari, misalnya ketika hujan, banjir, air kocok dengan air hujan itu campur aduk di jalanan ya, kemudian kita ke masjid nggak sadar mungkin ada kena najisnya dari air kocok, itu ma'wah. Atau di tempat wudhu kita anak-anak sering di toilet nggak bersih gitu ya, nginjeknya di apa namanya di keramik, kemudian keinjek juga sama kita, itu ma'wah, dimaafkan. Kemudian kemarin ada qada'il hajat Pak ya, sudah ya Pak ya, adab buang hajat, adab ke toilet, udah belum? Oh belum ya. Nah jadi ini tentang najis. Sekarang kita bahas tentang adab qada'il hajat ya, bagaimana kita buang kotoran, buang untuk kencing atau buang air besar ya. Jadi ada adab-adab yang diajarkan, makanya Islam itu ngatur semuanya Pak. Sedangkan kita ke toilet diajarin, apalagi sebetulnya ngatur negara ya, apalagi ya. Iya, ke toiletnya ada aturannya, apalagi ngatur negara sebetulnya ya. Nah yang pertama dikatakan di sini yang bagi qabla tafal, sebelum orang mau ke kamar kecil ya, ke toilet atau ke WC, maka hendaklah dia pertama yatlub makanannya sa'idan amdorin. Sebaik-baik tempat itu adalah yang sepi ya, yang jauh dari penglihatan manusia ya. Kalau bisa juga yang tidak kedengaran oleh orang ya. Jadi suaranya ya. Kalau bisa jangan dilihat, jangan didengar orang ya. Semakin sepi tempatnya, semakin baik ya. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW, karena idza arada al-baraz, Nabi kita apabila ingin buang air besar, intolaqa, beliau pergi ke suatu tempat, hatta la yarau ahadun, sampai tidak ada seorang pun melihat beliau. Nah, jadi nggak ada yang lihat, nggak ada yang betul-betul ya seperti toilet kita sekarang lah ya. Kalau orang dulu kan ke padang pasir Pak perginya ya, kebun susah ya. Di Mekah ini kan baru-baru aja tumbuh banyak tanaman ya, dikasih satu pohon, satu tanaman itu satu keran air suling dari laut ya. Dulu mah kering kerontang Pak. Air sumur Zam-Zam dan Maimun doang tuh andalannya ya. Zam-Zam dan Maimun ya. Jadi Nabi itu kalau buang air besar Pak, baroz ya, intolaqa hatta la yarahu ahadun, sampai beliau tidak ada yang lihat ya. Jadi betul-betul nggak terdengar, nggak terlihat ya. Ini yang di hadisnya riwayat Abu Daud ya. Hadis Abu Daud itu
peringkat ketiga di bawahnya Muslim, Bukhari, Muslim, Abu Dawud ya. Yang kedua, Allah yadkhul ma'ahu ma fihi dzikrullah ta'ala. Tidak membawa sesuatu yang ada nama Allah ya. Jadi tidak dibawa ke toilet, ke WC sesuatu yang ada nama Allah di situ, nama Allah ya. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam labisa khataman ya. Beliau mempunyai khatam ya. Cincin ya, dari perak ya. Di mana naqsyuha tulisannya Muhammadur Rasulullah ya. Jadi itu jadi cincin beliau dan sebagai stempel. Jadi Muhammadur Rasulullah itu stempel Nabi ya. Jadi stempel itu udah ada dari zaman dulu ya, stempel ya Muhammad Rasulullah ya. Jadi ada nama Allahnya di cincin perak beliau ya. Wa kana idza dakhala al-khala, kalau beliau akan pergi ke tempat buang air ya, ke toilet, wada'ahu, maka beliau meletakkannya, tidak dikenakan lagi, dilepaskannya, dititip sama sahabatnya yang bagian hukum ya. Jadi nggak boleh membawa sesuatu yang ada nama Allah Pak. Baik di berupa tulisan ya, di buku ya, di baju, di topi ya, dan apapun yang ada nama Allah ditanggalkan dulu di luar. Bagaimana dengan HP Pak? Yang mungkin di HP kita ada Al-Quran, selama ketika kita di toilet tidak membuka aplikasinya, boleh ya. Jadi selama jangan dibuka aplikasinya di situ ya. Ya, karena kalau dibongkar HP-nya ada nggak Qurannya Pak? Nggak ada Pak, Quran kan digital semua itu ya. Jadi, jangan dibuka Pak di situ ya. Sama di dalam dada kita juga ada nama Allah, ada ayat-ayat Allah Pak. Yang penting sama di toilet jangan disebut-sebut Allah, jangan keluar dari mulut kita Allah ya. Jadi di toilet jangan Allah, ya Allah. Oh, ya, astagfirullah. Bismillah. Alhamdulillah. Itu dosa itu. Jadi menyebut-nyebut Allah ya sambil mandi, sholawatan ya. Gak boleh, gak pantas. Sabbihis marabbika, sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Di antara maknanya jangan disebut-sebut di tempat yang gak pantas ya. Nama Allah disebut waktu nyembelih babi, ini penghinaan Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim, penghinaan. Nama Allah disebut di tempat yang kotor, di tempat maksiat ya. Itu penghinaan ya. Makanya ada apa itu ya, ada satu kemarin lomba apa di Jakarta atau di mana yang miras ya. Hadiah miras syaratnya apa? Suruh puasa Al-Quran. Itu penghinaan namanya ya. Adanya miras ya, luar biasa. Ya jadi sama. Jadi kita kalau di toilet Pak, di kamar mandi silakan dalam hati kita berzikir ya, ingat kebesaran Allah, kita tafakur ya, yang luar biasa Allah ya, makanan yang kita makan yang bermanfaat diserap tubuh, diedarkan ke seluruh bagian tubuh, sedangkan yang ampas, yang sisa, yang kotoran itu dibuang jadi makan makhluk di septic tank sana. Aduh luar biasa ya Allah. Tafakur itu boleh Pak, asal dalam hati ya, jangan keluar. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Nah itu kenapa? Karena ya nama Allah terlalu suci untuk disebut-sebut di tempat yang nggak pantas ya. Nah ini yang kedua ya. Yang ketiga, ayyuqaddim rijlahul yusra inda dukhul ilal ghala. Ketika masuk toilet mendahulukan kaki kiri ya. Wa yaqul bismillah wa yaqul Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is ya. Ini riwayat Bukhari ya. Hadis riwayat Bukhari boleh bareng-bareng. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ada yang mengatakan khubus itu kotoran dohir, khaba'is kotoran batin. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kotoran dohir ya, najis, sampah-sampah yang ada di perut saya ya Allah, dan kotoran batin, kedengkian, kesombongan di hati saya. Sebagaimana kotoran dohir saya kebuang ya Allah, kotoran batin saya pun ikut kebuang. Nah ya, kalau bisa diniatkan gitu Pak. Jadi kita buang bukan hanya kotoran dohir, kotoran batin ya. Ada yang mengatakan khubus itu setan laki-laki, khaba'is setan perempuan, jin laki-laki, jin perempuan ya.
Jadi orang kalau tidak baca doa ini Pak diintip sama jin Pak. Nah, jin perempuan ngintip deh. Eta. Itu. Jin ini ada di mana-mana Pak, di rumah-rumah kita, di masjid, di toilet, di mana-mana ada dia jinnya. Ya, kalau dia jahat sedang ganggu namanya setan gitu ya. Sebetulnya mah istilah setan itu nggak ada makhluk yang diciptakan Allah disebut setan, itu nggak ada. Setan itu adalah apa Pak? Sifat atau karakter ya. Yang ada makhluknya itu manusia, jin, malaikat ya. Manusia diciptakan dari tanah unsur utamanya ya, tapi ada unsur air, api, udara juga ada. Jin diciptakan dari api. Wa khalaqal janna min marijin min nar, itu aromanya. Allah menciptakan jin dari jilatan api. Nah kemudian malaikat diciptakan dari nur ya. Nar itu api panasnya, jadi jin, terangnya jadi malaikat. Jadi nur ya. Dari nar muncul nur ya. Nur itu asalnya nar Pak. Jadi nar dengan nur itu sohib. Nar nur ya. Jadi setan itu nggak ada. Setan diciptakan dari setan itu bisa jin, bisa manusia. Binal jin nanti. Jadi bisa jin, bisa manusia yang syaitan. Ya, syaitan itu artinya merusak dan menjauhkan Pak. Syaitan itu artinya merusak, menjauhkan kita dari Allah, merusak hubungan kita dengan Allah, menjauhkan kita dari Allah. Mau jin mau manusia itu setan ya. Kata teman, ayo bro, gak usah ngaji, ada itu loh, Dewi Persik di live musik keren ya. Alhamdulillah minasyaitonir rajim ya. Nah, itu setan gitu. Cuma kalau setan manusia nggak bisa diusir pakai tahu, alas ya. Nah, kalau setan jin ngibrit dia ya. Jadi yang disebut setan itu apa? Minal jin nanti adalah sifat atau karakter yang merusak, menjauhkan kita dari Allah. Bisa ada pada jin, bisa ada pada manusia ya. Nah yang dimaksud setan di sini, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, setan laki-laki dan setan perempuan, maksudnya jin laki-laki dan jin perempuan. Nah ini hadisnya Bukhari Pak. Jadi mendahulukan kaki apa Pak? Ya, jadi nggak benar kalau sering kita dengar dulu kadang-kadang kalau masuk kamar mandi pakai kaki kiri ya. Benar atau salah Pak? Ya salah ya. Bukan pakai kaki kiri terus kaki kanannya enggak ya. Dahulukan kaki kiri, bukan pakai kaki kiri doang ya. Kalau pakai kaki kiri nanti gimana? Ya, lompat-lompat di situ ya. Dahulukan kaki kiri, masuk masjid pakai kaki kanan ya. Pakai kaki kanan kiri atau masuk masjid ya. Cuma dahulukan kaki kanan. Nah, ini bukan pakai ya, karena kadang-kadang nggak pas ya. Berikutnya Allah yarfa saubahu hatta yadnu minal ardi sitran di auratihil ma'mur bi syarat. Kalau dia ini dulu Pak di tempat yang terbuka di sungai atau di kebun, jangan buru-buru angkat pakaiannya sebelum dia dekat tempat buang airnya itu ya. Masih 10 meter udah diangkat-angkat dilihatin orang ya, dipatok sama gibuk ya, baru tahu rasa ya. Nah jadi kalau udah deket ya baru di situ diangkat ya. Lihat dulu kanan kiri, nah baru diangkat ya. Sitron di auratihi, untuk menutup aurat, tetap ya ditutup auratnya. Kemudian yang kelima, ala yajlis al-ghaid aw al-baul mustaqbilal qiblati aw mustadbiroha. Janganlah dia pada saat buang air kecil atau besar menghadap atau membelakangi kiblat. Ya, jadi ini hadisnya hadis riwayat Turmudi. Ya. Sebagai Turmudi dikatakan Nabi bersabda, la tastaqbilul qiblah wa la tastabbiruha bi ghaithin aw baulin. Janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan kalian membelakangi kiblat pada saat buang air besar dan kencing, kata Nabi ya. Jadi jelas larangannya, dan ulama mengatakan larangan ini berlaku di tempat as-sahra yang terbuka. Adapun di toilet kamar mandi kita, di toilet masjid, mana-mana, meskipun menghadap kiblat itu tidak termasuk yang diharamkan. Nah, meskipun abdolnya jangan menghadap membelakangi kiblat, tapi andai pun ada yang menghadap kiblat di rumah kita, di masjid atau di rumah orang, itu tidak haram termasuk. Sebagian ada mengatakan makruh ya. Karena larangan ini khusus untuk as-sahra atau tempat
yang terbuka yang terbuka langsung, tidak ada penutup depan belakangnya. Gitu. Ini yang kelima Pak. Yang keenam ini ada pada buang air. Allah yajlis li ghaidin atau awdawlin fi dhillin nas aw tariqihim aw miyahim aw asjarihim al-nusra. Janganlah seseorang buang air besar atau kencing fi dhillin nas, di tempat berteduhnya orang. Nah, ini dilarang ini ya. Haram hukumnya kita kencing di tempat orang ngantri naik motor, naik bisik Pak. Nah, halte gitu ya. Kan suka ada pesing-pesingnya di situ ya. Ya. Jadi di halte itu haram karena apa? Orang keganggu aroma pesing itu ya, jadi haram. Autoriqum atau jalan lewat orang. Jalan orang lewat ya, orang biasa lalu-lalu di situ, kencing di situ enggak boleh. Nanti orang kena najis ya. Au miyahim atau air yang dipakai orang. Misalnya ini sungai Pak ya. Ini sungai ini terus. Nah, buang air besar di sini, buang air kecil nggak boleh karena jangan katakan biar berkah di sana saja. Ini nggak boleh. Jadi termasuk haram. Air ini nanti dibawa, air ini ada yang dipakai mandi sama orang, dipakai untuk cuci beras, untuk masak dan sebagainya nggak boleh ya. Ya mungkin nanti dibuat aturan di mana kalau mau buang air besar dan sebagainya. Kalau kencing airnya deras masih maafin Pak, masih seperti maaf ya, taman batu itu kan, tahu nggak taman batu Pak? Halo? Taman batu itu kan airnya deras ya, Pak Jamal atau taman batu? Airnya kan deras gitu ya. Jadi kalau kencing di situ ya tetap ya. Oh kita ya karena apa? Lebih dari 20 gitu ya. Nah, silakan kalau itu masih nggak mempengaruhi kesucian airnya, kebersihan airnya nggak masalah ya. Nah, jadi ini larangannya di tempat air orang, asjarihimul, dan di pohon yang lagi berbuah Pak. Pohon yang lagi berbuah. Kalau pohon yang nggak berbuah, jati, pohon apalagi ya yang nggak berbuah itu tidak apa-apa ya. Tapi kalau pohon yang sedang berbuah ya, nanas ya, kemudian ubi ya, singkong ya, di situ dia kencing ya. Nah ini dilarang ya. Ittaqul ini salasah, jauhilah 3 tempat yang dilaknat Allah. Al-baros fil mawarid, yaitu buang air besar di tempat air yang mengalir, wa qari'atit thariq, di jalanan orang, wa dhilli, dan di tempat berteduhnya orang, kata Nabi ya. Jadi udah jelas. Juga dilarang oleh Nabi at-tabarruz tahtal asjaril musbirah, janganlah kalian buang air besar di bawah pohon yang berbuah. Kalau keledai makanannya suka makan kotoran keledai atau kotoran binatang yang lain, itu nggak boleh dinaiki. Nggak boleh dinaiki ya. Sampai kata Ibnu Abbas 40 hari dulu dia diberikan makan yang bersih, yang steril, baru boleh dinaiki lagi. Sama ikan yang ikan yang diberi makan dengan makanan yang campur di situ kan ada kolam ya dia, toilet ada di situ ya. Manusia keluarin itu langsung ikan lele ya. Lele digoreng dia. Terus saya muter di kolam. Nah ini ya nggak boleh. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kalau ikan itu harus dipisah dulu ya. Jangan langsung makan ya, dipisah, kasih makanan yang benar ya. Kalau Ibnu Abbas katakan kalau kasus keledai itu 40 hari ya, kalau ikan itu gitu ya. Langsung dipancing, langsung dibakar. Nah, kecuali nggak disengaja Pak memang, tapi kalau di situ disediakan tempat buang airnya ya itu sengaja kan namanya. Jadi nggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi ini ada larangannya seperti itu. Jadi itu namanya jalalah ya. Nah Rasulullah andrukubil jalalah, Nabi melarang mengendarai hewan yang suka makan kotoran. Nggak boleh ya. Makanya diantara kenapa babi itu haram, karena babi itu suka makan kotoran ya. Jadi itu babi haram karena diantaranya suka makan kotoran. Ada lagi yang lebih haram dari babi Pak, yaitu anak babi yang nggak jelas. Sudah babi
haram lagi ya. Itu paling parah ya. Lebih parah, jadi kuadrat haramnya ya. Kemudian jemaah sekalian, Allah yatakalam halal tabarruz. Tidak boleh ketika orang buang air itu berbicara, ngobrol. Pipis bareng ngobrol. Nanti kemana soalnya kita? Ayo, nggak boleh ya. Likauli Nabi SAW, karena Nabi SAW bersabda, idza taqawwata rajulan, kalau dua orang sedang buang air, fal yatawara kullu wahid minhuma an sahibi, hendaklah saling menjauh satu dengan lain, wala yatahaddasa, janganlah keduanya berbicara, fa inna Allah yaqut ala dzalika, karena Allah membenci hal itu ya. Jadi nggak boleh kita lagi ngobrol berbicara ya. Dulu kalau di sungai itu sering saya lihat orang yang ngobrol, terus ya saling main. Itu ya, dulu kan kalau di Lombok itu Pak, yang namanya masjid atau masjid ya, itu selalu ada kolam gede Pak. Ada kolam gede, ada tempat buang, semua lengkap lah. Jadi kolam itulah di situ orang mandi, orang wudhu di situ Pak, meskipun udah buta kayaknya. Benar ya sih? Ngalami ada kolam di masjid-masjid ya. Saya itu bisa berenang di kolam masjid Pak. Diumbar-umbar dulu sama marbot kayak, oh anak-anak lari ya. Jadi kolam ada semua dulu kolam-kolam masih di Lombok Pak, untuk apa? Untuk mandi ya. Karena lebih dari 2 kolam, padahal kencing juga kita di situ Pak. Yang kencing apa? Hayo Pak Imam yang wudhu ya. Duh, kita kencing di situ tadi. Wudhunya khusyuk itu Pak Imam ya. Nah, jauh sekali, jadi dilarang berbicara ketika buang air ya. Nah, ini diantara adab-adab pada saat kita buang air Pak. Kemudian la yatamassaha yastanji biyaminihi aw yamassu dzakarahu. Janganlah seseorang ketika istinja dengan tangan kanan ya, dengan tangan kanan ya, atau memegang zakatnya dengan tangan kanan. Ini ada larangannya, kata Nabi, la yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah bil qalaq biyaminihi. Janganlah seorang memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika kencing ya. Ketika kencing pakai tangan kanan ya, pakai tangan kiri ya. Begitu juga ketika dia istinja atau cebok, maka dia menggunakan tangan kiri ya. Ini dikatakan di antara sunnah begitu. Kemudian la yasajwir bi azmin aw rasin ya. Dilarang untuk cebok dengan tulang atau dengan raus, dengan kotoran yang sudah kering Pak. Meskipun dia bisa menyerap ya, dengan tulang atau bisa dengan kotoran ya, dilarang ya. La tastajmiru bil raus wala bil idham. Tidak boleh kalian bercebok dengan tulang, dengan kotoran yang sudah kering atau dengan tulang. Fa innahu zadu ikhwanikum minal jin, karena tulang itu ada bagian dari makanan saudara kalian dari kalangan jin ya. Makanya nggak boleh pakai tulang untuk cebok Pak. Jadi tulang Pak, kita kalau makan tulang sop atau apa, niatkan kita buang di semut lagi di satu tempat, jangan di tempat sampah dulu. Kalau bisa di pot atau apa, itu kita niatin sedekah untuk saudara kita bangsa jin. Nah itu dapat pahala kita Pak. Kita ngasih kucing makan, pahala nggak Pak? Pahala. Ngasih kucing nggak sholat ya. Jin itu kalau sholat ya sholat Pak. Kita niatkan ini untuk saudara saya jin muslim, makanannya kita taruh ke tulang-tulang ya, di pot misalnya sebelum kita ini. Nah itu jadi sedekah. Tapi jangan minta balasan. Tapi tolong jagain rumah saya ya. Kalau ada yang macam-macam sikat gitu, nggak boleh ya, nggak boleh ya. Jadi kita ngasih makan jin itu boleh Pak. Yang penting jangan minta timbal balik ya. Jangan minta timbal balik, nanti beneran jin itu ya, nanti mereka ya ada timbal balik dengan kita, lama-lama mereka minta upah lebih tinggi lagi, lama-lama darah nanti ya. Awalnya darah ayam, lama-lama darah kambing, lama-lama darah anak kita ya. Maka orang yang biasa kerjasama dengan jin itu ada itu tumbalnya. Apakah anaknya bodoh nanti ya? Apakah anaknya cacat? Apakah ada yang meninggal? Itu ada ya. Itu yang kelas-kelas dukun-dukun kelas atas tapi Pak. Kalau yang baru belajar dukun mah darah ayam cukup ya. Jadi harus ada tumbalnya pasti Pak. Nah ini dikatakan Nabi di sini, jangan kalian cebok dengan kotoran yang kering atau dengan tulang, karena tulang itu ada bagian makanan saudara kalian minal jin, dari kalangan jin. Jadi yang dibolehkan pakai apa Pak?
pakai batu, misalnya batu apung gitu ya, pakai kayu yang udah kering yang bisa menyerap itu boleh ya. Ya, ini kenapa ada ini Pak bahasanya? Karena ini agama ini kan dulu dari tanah Arab yang susah air Pak. Dulu susah air sehingga untuk cebok itu ya nggak ada air. Ini ada kayu, ada batu yang bisa menyerap kayak batu apung ya. Sekarang ada tisu, ya itu boleh Pak dipakai. Jadi cebok pakai tisu itu boleh. Ya. Kemudian dikatakan injama'a bainal ma' wal hijarah, kalau orang itu menggabungkan ketika istinja atau cebok dengan air dan batu misalnya atau dengan tisu, maka qaddamal hijarah awalan, dia dahulukan tisu dulu misalnya, dia dahulukan batu apung dulu misalnya, kemudian baru dia tutup terakhir bil ma' dengan air. Wa ini kitaba bi ahadihima ajza'ahu palma atyab. Kalau hanya milih satu, maka airlah seabdol-abdol alat bersuci ya. Jadi kalau ada ini pilihan-pilihan, ada tisu, ada batu apung, ada kayu yang bisa, yang mana air yang paling abdol untuk bersuci. Dikatakan oleh Siti Aisyah, murna azwajakunna ayastatibu bil ma' fa ini astahihin fa inna rasulullah. Perintahkanlah suami-suami kalian, kata Aisyah kepada wanita-wanita muslimat, untuk beristinja dengan air ya, karena demikianlah yang dilakukan Rasulullah ya. Terakhir jemaah sekalian, ayuqaddim rijahul yumna inda khurujihi minal khala', bahwa ketika keluar dari toilet atau WC mendahulukan apa Pak? Kaki kanan inda khurujihi, ketika keluar li Rasulullah SAW, karena itulah perbuatan Rasulullah, dan sunahnya sambil mengucapkan apa Pak? Minimal mengucapkan ghufranaka, minimal ghufranaka, ya Allah ampunanmu kepadaku ya, atau alhamdulillahilladzi azhaba anil ada wa afani, alhamdulillahilladzi azhaba anil ada wa afani, alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah alladzi zat yang azhaba menghilangkan anni dariku al ada penyakit, karena orang kalau nggak bisa buang air itu jadi penyakit ya, wa afani dan memberikan afiat kepadaku. Boleh diikuti Pak? Alhamdulillah alladzi azhaba anni al-adha wa afani. Nah, itu diantara doanya ketika keluar dari toiletnya. Nah, kalau udah bersih ceboknya dipastikan, dikatakan diantara sunnah-sunnahnya ketika cebok itu, terutama buang air kecil, tanah nuh, yaitu berdehem-dehem, berdehem-dehem, untuk memastikan sisa-sisa urin di kita itu keluar. Dehem-dehemnya itu dengan mengencangkan perut dan menekan ke bawah Pak. Bukan dehem, bukan ya. Dehem. Jadi dehemnya ke perut sini Pak. Gitu ya. Sambil diurut-urut ya, ya. Nggak perlu pakai erot, diurut sendiri sudahnya Pak. Diurut ya, sambil dehem-dehem ya. Ini diantara sunnah-sunnah ketika kita buang air kecil ya, untuk berdehem. Dan jamaah sekalian, barangkali ini yang bahasan kita untuk bab istinja atau bab kita buang air dan cebok ya. Nah, sebelum nanti kita bahas tentang bab al-wudu, bagaimana kita berwudu ya, yang fardu, yang rukun maupun yang sunnah-sunnahnya. Barangkali itu dulu. Ada yang bisa ditanyakan berkaitan dengan tema atau di luar tema, dipersilakan. Ya. Saya mulai kan. Ganti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kita sering terjadi itu kadang-kadang kita kalau dalam perjalanan dan jauh, kita udah nggak kuat nahan gitu kadang-kadang. Kita lantas sering nggak kuat nahan gitu. Kita buang air kecil itu di tempat yang dekat gitu. Tadi kan harus jauh gitu. Dan kita jangan membersihkannya yang jauh gitu, jauh ya. Setelah itu kita kan keyakinan kita bahwa itu kita kurang bersih lah gitu. Kita lantas begitu dapat tempat yang enak kita melakukan sholat gitu. Kita gimana itu pun? Ya, jadi
pada saat kita buang air itu pastikan betul-betul tidak di tempat, ya kalau sebutlah ada kebun-kebun, ada hutan misalnya, tempat yang ini yang aman di balik pohon ya, misalnya nggak aman. Dan istinja cari dulu untuk istinjanya itu kayu, potongan kayu yang kering yang bisa menyerap ya. Kalau daun yang masih basah itu dia tidak bisa menyerap, daun yang masih basah ya. Tidak bisa menyerap, jadi pastikan betul minimal 3 sampai 5 daun yang masih basah untuk nah di bagian itu untuk satu buang ya. Kalau yang kering masih bisa satu di 3 titik ya, misalnya batu 1, 2, 3 gitu ya. Tapi kalau yang basah itu hanya satu terbuang, satu buang. Nah cuma karena kemungkinan tidak suci, maka pakaian celana dalam kita atau celana yang kita pakai tadi ketika kencing kemungkinan udah kena najis, sehingga kalau bisa jangan sholat pakai celana yang itu, pakai sarung yang ada di situ ya. Tapi kalau nggak ada lagi, cuma ada itu, maka sholatlah likur matil waktu untuk menghormati waktu. Nah nanti kalau sudah sampai tempat kita itu dirapel atau dikodok ya, jadi untuk menghormati waktu ya. Kecuali kita bisa kasih betul-betul, oh waktu saya istinja ini bersih kok saya udah bersih, saya pakai berkali-kali, saya bawa air aqua kok ya, saya pakai aqua misalnya dikit, nah itu aman kalau seperti itu ya. Tisu minimal. Kalau sholat menghormati waktu tadi nggak harus wudhu ya Pak? Ya, kalau masih ada air wudhu aja. Iya tuh ya, tetap wudhu ya, tetap dengan tata dengan kajian-kajiannya tetap. Cuma karena menghormati waktu aja, karena kita ini dalam keadaan najis ya, Nah nanti kita diulang lagi sholatnya. Tapi kalau kita yakin suci kayak tadi ya, kita bawa tisu, kita bawa air, ya udah nggak usah diulang-ulang. Ya. Ada yang lain Pak, silakan. Kalau kencing di pempes, sholat, itu kan tanpa pempes, sah. Ya, kalau ada penyakit yang dia sul baul namanya, dia sering pipis terus kencing terus ya, maka dia sholat di pempesnya itu nggak masalah. Tapi kalau dia cuma sebentar malam dia pakai pempes, karena kalau malam dia atau itunya udah dol ya dia klepnya ya, jadi bablasnya kalau malam ya. Kalau siang dia bisa, dalam keadaan sadar dia bisa ya, maka nggak boleh pakai pempes dalam keadaan seperti itu ya. Tapi kalau dalam keadaan sul baul, baik sadar atau enggak sering rembes gitu, maka boleh pakai pempes ya. Gimana lagi ya dalam keadaan seperti itu ya. Orang yang sul baul tetap wajib sholat meskipun terus kencing ya. Nah memang ada penyakit seperti ini Pak. Nah itu sul baul, jadi pakai pempes sholatnya, udah benar pakai pempes. Kalau bisa diganti, kalau mau sholat itu pempes yang baru. Tapi kalau nggak ada lagi pempes yang baru, ya udah sholat pakai pempes yang ada. Ada lagi Pak yang lain? Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada nazar ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا وفو عنا يا ربنا وفو عنا وامحو الذي كان منا وامحو الذي كان